Ada yang tahu foto apakah ini? Ketiga jenis tanaman tersebut secara historis memiliki arti yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran sejarah Indonesia. Gimana anak-anak semuanya? Pada baik? Alhamdulillah, semoga semuanya pada baik. Pertemuan kemarin kita telah membahas VOC di Nusantara sampai pada akhirnya VOC itu dibubarkan. Pada tanggal berapa VOC dibubarkan? Oke, tuh ya, pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib Nusantara setelah kekuasaan VOC itu tidak ada? Apakah terbebas dari yang namanya penjajahan? Ini yang akan menjadi pembahasan kita sekarang, yaitu tentang penjajahan pemerintah Belanda di Nusantara. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini adalah bisa dilihat di sini, yaitu siswa mampu menganalisis penjajahan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara. Baik anak-anak, ada yang tahu foto apakah ini? Tentunya kalian sudah akrab dengan foto-foto tersebut. Nah, gambar ini adalah gambar tanaman kopi. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar tembakau dan tebu. Ketiga jenis tanaman ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, tembakau. Jadi tembakau adalah bahan utama untuk rokok. Sementara kopi kini menjadi minuman yang sangat terkenal di kalangan rakyat Indonesia. Ya, jadi kopi yang ada di daerah kita yang terkenal yaitu kopi. Ada yang tahu kopi apa? Oke, kopi kupu-kupu. Begitu juga tebu. Ya, tebu digunakan sebagai bahan pembuat gula pasir. Ya, ketiga jenis tanaman tersebut secara historis memiliki arti yang sangat penting. Tanaman tersebut telah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial Belanda di Indonesia, terutama pada era tanam paksa atau istilah asingnya adalah kultur sel-sel. Pada masa itu, Indonesia berada di bawah penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, untuk lebih jelas tentang materi ini, mari kita simak terlebih dahulu video berikut. Saya adalah Gubernur Jenderal Van der Kempelen. Pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Pada tanggal 22 Desember 1818, pemerintah memberlakukan undang-undang yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur Jenderal. Saya kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Saya adalah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tahun 1830, saya diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, saya segera mencanangkan sistem dan program tanam paksa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Baiklah, tadi merupakan penjelasan kehidupan Indonesia
masa pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program tanam paksa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Akhirnya kita sampai di akhir kegiatan. Sebelum ditutup, Bapak mau memberikan pesan nilai dari materi yang kita pelajari kali ini. Dari materi ini, kita bisa mengambil nilai bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya raya yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tetapi tidak bisa dirasakan oleh rakyatnya sendiri karena telah dikuasai oleh bangsa lain. Maka dari itu benar bahwa yang namanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan agar masyarakat atau bangsa Indonesia bisa sejahtera dan maju. Oke, materi kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.